Pemirsa, kita awal informasi yang pertama. Ditemukan seorang lansia tewas dalam kondisi gantung diri di perkebunan pohon karet di desa T2 Purwakarya, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Musirawas. Ditemukan seorang warga lansia tewas dalam kondisi gantung diri di perkebunan pohon karet di desa T Purwakarya, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Musirawas. Korban tersebut berjenis kelamin laki-laki dan diketahui bernama Samingun, yang akrab disapa dengan Mbah Mingun. Korban ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia pada Kamis 4 Januari 2024 kisaran pukul 9 waktu Indonesia Barat pagi. Pihak kepolisian setempat langsung mendatangi TKP untuk melakukan evakuasi lebih lanjut. Lokasi korban melakukan aksi bunuh diri ini di perkebunan pohon karet, yang cukup jauh dari perumahan warga T2 Purwakarya. Korban ditemukan sudah dalam keadaan tewas terbaring, dengan kondisi tali yang terputus, dan ditemukannya sebuah senter milik korban yang masih tergantung di pohon karet. Mengenai penyebab korban melakukan aksi bunuh diri tersebut masih belum pasti. Wahyu Dodi selaku keponakan korban mengatakan, biasanya Mbah Samingun ini sering ke gubuk bersama saya untuk menunggu kolam ikan saya. Waktu malam itu saya tidak berangkat ke gubuk untuk menunggu ikan. Dan hanya Mbah Samingun itu sendiri yang berada di gubuk di kolam. Dan paginya Dodi berangkat ke kolam. Dipanggil oleh seorang yang mengetahui korban Samingun telah tergeletak tak bernyawa, terletak di bawah pohon karet. Dodi juga melihat masih ada senter korban Samingun yang masih bergantung di atas pohon karet. Setelah itu saya tidak sadarkan diri. Dodi juga mengatakan bahwasannya Samingun orangnya pendiam dan tertutup. Dan kembali dirinya menyampaikan bahwasannya beliau bersedih karena ditinggal Samingun, karena yang telah merawatnya sejak kecil. Dan sekarang gantian ia yang merawat Mbah Samingun. Kejadiannya aku nggak ngerti mas, yang jelas. Pak. Biasanya kayak gini bubuk karo aku mas. Mbak. Nah waktu kui dileleh aku ki awake gak kepenak. Nah aku nggak mangkat nih bubuknya. Nah baru kui aku pagi jam 6 lewat 10 lah, nggak lewat 5 aku nggak neng pondok. Nah aku biasanya buka kamar pondok, cukup bontote ada bontote DE tak kedak neng motor daripada aku lali. Nah aku dilele isuk kuwi mas, nggak eneng aku buka kok anu dorong pintu pondok. Nah aku langsung cukup angkong karo pacul, aku ngangkuti lemah sekitar untuk 15 angkong. Aku diren ngerokok lah kurung tek separuh. Enek bocah sing jenenge Bayu ki bengok-bengok, Om Dodi. Nah, nah ujarku kon nyeluk wae Mas. Nah, terus kok bengok meneh Om Dodi rene. Nah, ujarku tiba bocah kuwi wong bocah arep mangkat ngarit. Nah, terus aku bengoki wong ngarit pari ning gubuke Mbah Wardek. Nah, terus do mlayu rono kok sing nyeluk aku ki mau Bayu ki mau sik nyeluki wae, Om Dodi. Nah, aku kaget mlayu aku. Nah, mlayu aku ki mlayu posisi kan kejadian Mbah Mingun gantung kuwi nang gondronjongan. Dadi aku begitu mlayu arahe lurus ndelokke kok eneng sentre Mbah Mingun ning dhuwur karet. Nah, jarak 5 meter 6 meter aku ngerti Mbah Mingun tak kapar nang ngisor karet. Kuwi lah aku Mas langsung nggak sadar. Nah, menurut wong-wong aku digo balik. Iya, Pak. Nah, waktu kuwi Mas yang jelas 5 hari 2 hari kuwi memang Mbah Mingun wis nggak koyo biasane. Iya, Pak. Nah semenjak balik sekon Jawa melok aku kayak kita tutup wongnya Mas. Nah 2 hari sampai 5 hari itu lah ada balik gerabya gelem ngobrol mau nih nggak gelem Mas komunikasi karo wong nggak gelem metu nggak gelem. Nah jadi aku ki nggak enak feeling Mbah ki arep ngono ki nggak eneng ujar wah Mbah Mingun wis ketemu asline biyen ngobrol. Ya gue lah mas aku sing ketun nih mas, ngopo aku bengi kuwi kok gak rono gak moro ning pondok. Ya jadi karo aku ki mas. Jam tengah tiga aku pondok. Aku sing istilah merasa bersalah nih kalau mas. Iya pak. Gak ada aku istilahnya ngejar kembang ke anu Pak Deneng pondok Deneng gak ada mas. Tiap malam karo aku mas. Tapi ngapa malam kuwi aku gak penak aku nang pondok. Tapi rasane kepiye aku Mas bersalah ini kono kuwi. Iya. Aku jam 6 iki tak omong ke Mas.
biasanya buka pintu kamar pondok kok kuwi enggak langsung metu kerja. Iya, Aku merasa bersalah nih kalau bilang mas aku. Mbah kuwi ket aku ben cilik wis ngopeni aku gantian ngopeni dhek ya Pak. Muhammad Dhani Rahmadi, Silambari TV melaporkan.